Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjut ceritanya, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 2592 keindahannya sungguh menakjubkan, disertai hembusan angin. Kayu bakar di bawah 10 panci besi terbakar hebat seakan-akan diberi bahan bakar akselerator. Melihat situasi ini, Taois Heisuan hanya bisa buru-buru memanggil anak buahnya untuk terus menambahkan kayu bakar ke dasar 10 panci besi besar. Pikiran Hua Duo penuh dengan kejadian-kejadian yang kacau. Para perawat, polisi, pekerja kerah putih, dan wanita cantik lainnya semuanya mengelilingi Li Fugui. Li Fugui menikmatinya sepenuhnya dengan senyum tak tahu malu di wajahnya. Pikirkan ini, Hua Duo melepaskan diri dari belenggu saudari Ming, melangkah maju dan menatap mata Li Fugui, sambil bertanya kata demi kata, "Li Fugui, kamu harus menjelaskan kejadian hari ini kepadaku dengan jelas. Kalau tidak, aku..." Sebelum Li Fugui sempat membuka mulut untuk menjelaskan apapun, dengan restu Dewa Seng Yang, air mata air di 10 panci besi besar mulai mendidih dalam waktu kurang dari 1 menit. Setelah Dewa Seng Yang mendarat, Li Fugui memberi Hua Duo tatapan khusus, lalu berbalik, menatap 20 wanita cantik di depannya dan berkata sambil tersenyum, "Gadis-gadis, jangan hanya berdiri di sana, cepatlah mandi. Lihat, airnya sudah direbus untukmu. Kalian masuklah sekarang dan cepat bersihkan semua bau di tubuh kalian. Jadi kita bisa bermain bersama malam ini?" Oke, para peri cantik yang pemalu di antara 20 peri cantik itu sudah menangis. Dahi Tuan Seng Yang dipenuhi garis-garis hitam. Dia dengan dingin memarahi 20 peri cantik di bawah komandonya. "Apa yang kalian lihat? Cepatlah, Master Lembah Li sudah memberi perintah. Kalian harus segera masuk dan mandi." Heisuan juga memasang wajah tegas dan berkata dengan suara keras, Cepatlah, kita sedang bicara. Tidak beranikah kamu untuk tidak mendengarkan?" Baru pada saat itulah Hua Duo kembali sadar. Dia menatap panci besi mendidih di depannya dengan mata terbelalak. Dia tidak dapat menahan diri untuk berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, apakah kamu akan membiarkan gadis-gadis cantik ini mandi di 10 panci besi besar ini?" Li Fugui berkata sambil tersenyum tipis, Duoku, mereka semua peri. Bisakah air hangat biasa membersihkan bau mereka? Baiklah, jangan khawatir. Lihat saja dari samping." Kulit kepala Hua Duo terasa geli ketika mendengar ini. Ia berpikir dalam hati, sekalipun semua wanita cantik di hadapannya adalah peri yang berubah wujud, jika mereka melompat ke dalam air seperti ini untuk mandi, kemungkinan besar mereka akan kehilangan lapisan kulit dari tubuh mereka dalam waktu singkat. Sambil berpikir seperti ini, Hua Duo menghampiri saudari Ming dan bertanya dengan suara rendah, "Saudari Ming, apa pendapatmu tentang masalah ini?" Suster Ming menyilangkan tangannya, tersenyum, dan berkata dengan ekspresi yang tampak santai, "Haha, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Hanya berdiri dan menonton, sudah kubilang jangan khawatir. Fugui pasti punya alasan sendiri untuk melakukan apapun." Hua Duo melanjutkan bertanya, "Lalu, menurutmu apakah para peri ini akan merasakan sakit jika mereka melompat ke dalam air mendidih?" Saudari Ming melirik Hua Duo, tersenyum dan berkata, "Duo, apakah kamu demam? Apakah kamu masih perlu menanyakan jawabanku atas pertanyaan semacam ini? Meskipun mereka peri, mereka juga berubah dari berbagai hewan atau tumbuhan. Bahkan jika mereka tidak kehilangan nyawa saat melompat ke air mendidih, mereka pasti akan merasakan sakit." Hua Duo bertanya balik, "Bagaimana kamu tahu?" Saudari Ming tersenyum pahit,
menunjuk ekspresi wajah para wanita cantik di depannya dan berkata, "Lihat saja ekspresi wajah mereka sekarang. Tidak bisakah kau melihatnya?" Dalam situasi ini, jika mereka tidak merasakan sakit, mereka pasti sudah melompat ke air sejak lama. Hua Duo menyeka butiran keringat di dahinya dan bergumam, "Bukankah ini terlalu kejam?" Suster Ming diam saja. Aku berpikir, Hua Duo tadi sepertinya membenci kejahatan. Mengapa sekarang dia begitu baik hati? Saya pikir begitu dalam hati. Saudari Ming memusatkan perhatiannya pada keindahan ini. Li Fugui mengabaikan apa yang dikatakan Sister Ming dan Hua Duo. Dia memandangi 20 wanita cantik di depannya dengan penuh minat, meskipun dia tidak punya banyak perasaan terhadap wanita-wanita cantik itu. Namun dia tetap gembira menyaksikan peri-peri cantik itu mandi di depannya. Dia tidak pernah sesantai sekarang selama ini, sejak perang dengan klan iblis dimulai. Melihat para peri cantik itu masih berdiri di sana, tidak berani bergerak, Li Fugui memasukkan satu tangan ke dalam sakunya dan berkata kepada Seng Yang Jun di sampingnya sambil tersenyum, "Saudara Seng Yang, bisakah kamu membuat para peri ini mendengarkanmu? Lihat, sudah lama sekali, dan mereka masih tidak berencana untuk masuk dan mandi. Apakah kamu tidak ingin bermain-main denganku di malam hari? Kamu bilang mereka menyiapkan semua ini untukku. Aku tidak sabar. Bukankah kamu sengaja mencoba membangkitkan selera makanku?" Tuan Seng yang juga ingin agar para wanita cantik ini segera bergegas menemani Li Fugui. Tapi saat ini, para wanita cantik ini berdiri di sana tanpa bergerak. Lord Seng Yang hanya bisa maju sendiri. Ketika ia sampai pada salah satu peri cantik, ia mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kau ingin melakukannya sendiri atau aku lemparkan kau ke dalam panci besi besar sekarang juga?" Setan itu berlutut di hadapan Tuan Seng Yang. Air matanya mengalir deras, dan dia tersedak ketika berkata, "Tuanku, kumohon jangan masukkan aku ke dalam panci besi ini. Jika Anda memasukkan aku ke dalamnya, aku tidak akan bisa bertahan hidup." "Tuan, Anda," Li Fugui mendesah keras, dengan tatapan jijik di matanya, dan berkata kepada Tuan Seng Yang, "Saudara Seng Yang, tampaknya posisi Anda sebagai seorang yang berusia 1000 tahun tidak begitu baik. Para goblin di bawah komando Anda tidak mendengarkan perintah Anda. Sebaiknya Anda berhenti menjadi seorang yang berusia 1000 tahun. Tuan Seng yang menggertakkan giginya, dengan niat membunuh di matanya, dan menatap wanita cantik yang berlutut di tanah di depannya. Setelah menunggu beberapa saat, dia mengulurkan tangannya dan mengangkat wanita cantik itu dari tanah. Tepat saat dia hendak melemparkan keindahan itu ke dalam panci besi besar di depannya. Karena tidak ingin Li Fugui berbicara lagi, dia berkata terus terang kepada Tuan Seng Yang, "Saudara Seng Yang, tunggu sebentar." Seng Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan?" Li Fugui berkata terus terang, mandi, dia masih mengenakan pakaian. "Bagaimana kita bisa mandi?" Kali ini, giliran Suster Ming yang melirik Li Fugui dan membisikkan dua kata, "Tak tahu malu." Li Fugui menoleh dan tersenyum pada Suster Ming. "Jadilah orang yang tidak tahu malu jika kamu malu, bagaimanapun, berbahagialah saja. Di samping itu, sudah cukup baik bahwa aku bisa membawa Sister Ming dan Hua Duo ke sini kali ini." Seng yang kembali sadar, sebagai peri iblis, meskipun dia biasanya menyukai wanita cantik, ada hal yang lebih penting yang menantinya saat ini. Memikirkan hal ini, Seng yang menggerakkan jari-jarinya sedikit, dan wanita cantik di tangannya langsung mengenakan pakaian baru sang kaisar. Li Fugui memperhatikan dengan penuh minat, lalu menepuk-nepuk bibirnya dan berkata, "Saudara Seng Yang, kecantikan yang kamu persiapkan cukup bagus. Bentuk tubuhnya sangat menakjubkan.
Seng yang mengerutkan kening, tampak tegas, dan melemparkan keindahan di tangannya langsung ke dalam panci besi besar di depannya. Saat si cantik jatuh ke dalam air, dia menjerit menyayat hati dan mencoba merangkak keluar dari panci besi besar dengan berguling. Seng yang berbalik dan berkata kepada pendeta Tao Hei Xuan dengan suara tegas, "Hei Xuan, jika dia berani merangkak keluar, segera pukul dia sampai mati." Hei Xuan mengedarkan energi iblis di tubuhnya dan terbang ke udara. Dia menatap si cantik di dalam panci besi dan mencibir, "Ah, bah, sekarang mandilah dengan patuh." Hari ini, Ben Qiansui dan Seng Yang Qiansui yang merebus air mandi untukmu. Kamu seharusnya berterima kasih kepada kami. Si cantik dalam pot sedang menderita. Hanya dalam hitungan detik, kulit di tubuh wanita cantik ini mulai terkelupas, perlahan-lahan menampakkan wujud aslinya, dan wajahnya pun berubah bentuk. Hua Duo menutup matanya dengan tangannya dan melihat pemandangan itu melalui celah di antara jari-jarinya. Saudari Ming juga ketakutan saat ini, dan telapak tangannya penuh keringat. Li Fugui berjalan ke panci besi, melirik peri di dalam panci, lalu berkata kepada Tuan Seng Yang, "Saudara Seng Yang, cepatlah dan cucilah gadis-gadis cantik lainnya. Aku menunggu untuk masuk dan bermain game setelah kamu selesai mencuci." Seng Yang menyerang lagi, hanya butuh waktu kurang dari 3 menit. 10 gadis cantik semuanya jatuh ke dalam panci besi besar. Di halaman kecil itu, suara ratapan datang silih berganti. Setelah memasuki air, para peri ini hanya bisa mengandalkan energi iblis yang kuat dalam tubuh mereka untuk menghilangkan rasa sakit. Li Fugui menunggu dengan tenang, melihat bahwa itu adalah iblis yang akan menampakkan wujud aslinya. Seng Yang Jun di sampingnya bertanya, "Tuan Lembah Li, menurutmu tidak apa-apa? Mereka sudah berendam begitu lama, bau di tubuh mereka seharusnya sudah hilang, kan?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Pilih satu dan biarkan aku menciumnya." Seng Yang dengan cepat menggunakan sihirnya dan dengan lambaian tangannya, dia menangkap seekor goblin di depan Li Fugui dan melemparkannya ke kaki Li Fugui. Li Fugui berjongkok dan mengendus goblin di depannya, yang tubuhnya merah dan kulitnya bernanah. Kemudian dia segera menutup hidungnya dengan kedua tangannya, berdiri, dan berkata kepada Tuan Seng Yang dengan serius, "Tidak, bagaimana mungkin? Baunya sangat kuat. Jika kamu tidak percaya padaku, datanglah dan cium baunya." Seng Yang berkata dengan sedikit tidak berdaya, "Tetapi Tuan Li, jika Anda terus seperti ini, saya khawatir mereka semua akan menunjukkan warna asli mereka, dan Anda tidak akan menyukai mereka lagi." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa. Bahkan jika mereka benar-benar berubah kembali ke bentuk aslinya nanti, selama mereka beristirahat sebentar dan tubuh mereka berangsur-angsur pulih, mereka akan berubah kembali." Seng Yang dan yang lainnya belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya. Tetapi melihat Li Fugui berbicara dengan serius, mereka tidak tahu apakah orang ini berbicara omong kosong di sini. Renungkan sejenak, Seng Yang berkata, "Baiklah, biarkan terendam sebentar lagi." Suara ratapan di halaman segera menarik banyak roh jahat dan monster dari daerah sekitarnya untuk menonton. Para monster dan setan yang hadir gemetar ketakutan. Ada pula yang jelek namun diam-diam bersyukur karena dirinya jelek. Jika tidak, kalau benar-benar ketahuan pihak lain, pasti sudah mati hari ini. Adapun mereka yang sedikit lebih tampan, mereka bersyukur karena mereka tidak dipilih oleh Qiansui kali ini. Jika tidak, merekalah yang akan menderita sekarang. Li Fugui membuka mata langit dan bumi dan melihat sekeliling. Setelah ke-10 wanita cantik di dalam panci besi itu disiksa hingga menampakkan wujud asli mereka, dia berkata kepada Tuan Seng Yang, "Saudara Seng Yang, sudah cukup.
Sekarang mereka bisa keluar dan beristirahat. Nanti Anda bisa membuat mereka berubah menjadi wanita cantik dan menunggu di kamar untuk menemani saya. 10 lainnya sekarang bisa masuk satu persatu. 10 peri cantik yang tersisa berada di ambang kehancuran. Melihat Tuan Seng yang hendak menyerang mereka, untuk menghindari penyiksaan, salah satu peri tiba-tiba berdiri, menatap Tuan Seng yang di depan mereka dan berkata dengan keras, "Tuanku, apakah Anda benar-benar akan menyiksa kami untuk menghadapi Tuan Li?" Tuan Seng yang tampak tercengang, dia tidak menyangka bawahannya akan tiba-tiba berkata seperti itu. Dia melihat kebencian tak berujung di mata anak buahnya. Tuan Seng yang bertanya dengan suara keras, "Apa maksudmu dengan ini? Beraninya kau mengatakan ini padaku? Apakah kau tidak ingin hidup?" Mata wanita cantik itu penuh dengan kebencian. Dia tahu bahwa dalam situasi ini, dia akan mati jika mendengarkan Tuan Seng Yang, dan dia juga akan mati jika tidak mendengarkannya. Daripada disiksa sampai mati, lebih baik dia melawan sekarang. Meskipun kemungkinan mengalahkan Lord Seng yang hampir nol, tetapi setidaknya mereka bisa mati dengan lebih nyaman daripada disiksa sampai mati seperti yang mereka lakukan sekarang. Karena itu, menghadapi pertanyaan dari Tuan Seng Yang, wanita cantik di depannya berkata tanpa ragu, "Tuan Qiansui, sebelum Anda memilih kami, apakah Anda mempertimbangkan hidup atau mati kami? Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Kau hanya ingin menggunakan nyawa 20 setan kecil kita untuk ditukar dengan nyawa Master Lembah Li. Kalau begitu, sekalian saja kau bunuh kami sekarang." Tuan Seng yang jelas tidak menyangka segala sesuatunya akan menjadi seperti ini. Menghadapi bantahan bawahannya, dia menjadi marah. Dia mengalirkan energi iblis dalam tubuhnya dan hendak menerjang ke arah wanita cantik yang tengah bicara di hadapannya. Namun dia tidak menyangka Li Fugui akan tiba-tiba muncul di hadapan wanita cantik yang tengah bicara itu. Segera setelahnya, dia berbalik dan menatap Tuan Seng yang sedang menyerangnya, dan bertanya, "Saudara Seng Yang, tunggu sebentar, bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi? Mengapa dia tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti itu? Bukankah kau bilang bahwa wanita-wanita cantik ini dipersiapkan untukku? Jadi, apakah kau siap membunuhku sekarang?" Seng yang melihat bahwa rencananya akan gagal. Dia buru-buru menjelaskan, "Saudaraku, tenanglah, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya..." Sebelum Tuan Seng yang sempat menyelesaikan penjelasannya, Li Fugui memotongnya dan berkata terus terang, "Saudara Seng Yang, karena keadaan tidak seperti yang Anda katakan, tunggu sebentar. Saya akan meminta para wanita cantik ini untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi." Mata Tuan Seng yang dipenuhi kebencian. Tanpa menunggu Li Fugui bertanya kepada wanita cantik di belakangnya, dia berkata dengan suara keras, "Dengarkan aku, siapapun yang berani berbicara omong kosong lain kali, aku akan membunuhnya." Namun, Li Fugui memandang ke 10 wanita cantik yang belum memasuki panci besi dengan wajah tenang dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Baiklah, katakan padaku baik-baik, apa yang sedang terjadi? Bukankah kau kesini untuk bermain-main denganku kali ini?" Si cantik ini saling berpandangan. Saya teringat akan nasib menyedihkan 10 wanita cantik yang baru saja memasuki panci besi besar itu. Wanita cantik yang berbicara pertama kali datang ke Li Fugui dalam 2 langkah, dan berkata kata demi kata, "Tuan Li, segala sesuatunya tidak sesederhana yang Anda pikirkan." Bersambung.